Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang baik, dalam lindungan Tuhan. Dan kita bertemu kembali dalam ibadah online di hari Minggu pagi ini. Biar lewat ibadah ini, Tuhan berkenan untuk menuntun dan memimpin langkah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam situasi yang kurang kondusif seperti sekarang ini. Sebelum mulai ibadah, marilah kita bersaat teduh, mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga ibadah ini berkenan di mata Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di ibadah online. Seminggu telah kita lalui. Berkat dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita, terutama kesehatan saat ini yang diberikan Tuhan. Untuk itu, mari kita membawakan pujian kepada-Nya. Mari masyurkan namanya dan ucapan syukur, sebab perbuatannya sungguh nyata buat setiap kita yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami yang mau bersyukur Tuhan karena perbuatan-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Mari jemaat Tuhan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara. Berkata Kau Tuhan Raja-Ku. Serahkan haleluya. Mari bernyanyi mazmur bagi Tuhan siang hari ini. Sekali lagi bersama-sama. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Katakan Tuhan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia yang beri hidupku. Bersama-sama. Kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah-Mu. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat. Katakan kasih-Mu Tuhan. Berkata Kau Tuhan Raja-Ku. Tiada nama lain selain Yesus Kristus Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Sebelumnya kita angkat pujian, serahkanlah hidupmu padanya.
Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke perenungan pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang untuk selama-lamanya kasih setianya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa yang kami kenal anak-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Benar Tuhan, kami menyerahkan hidup dan persoalan kami kepada Yesus, firman-Mu yang Kau utus ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, karena ada jaminan kekal dan kedamaian abadi. Kami juga mau berterima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini yang tidak ada putus-putusnya. Dan kami percaya bahwa berkat-berkat-Mu itu akan tetap ada dalam sepanjang hidup kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Kami mohon kiranya lewat firman itu, kami mendapat kekuatan serta penghiburan sepanjang hidup kami. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sucikan dan kuduskanlah agar layak dipakai sebagai alat untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah ini berkenan di mata-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30 dengan judul Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah serahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, perikop ini diawali dengan perkataan atau doa syukur Yesus kepada Bapaknya, karena berkenan menyatakan rahasia-rahasia besar kepada orang-orang kecil yang mau membuka hatinya, seperti murid-murid dan pengikut-pengikut Yesus. Tapi menyembunyikannya terhadap orang bijak dan orang pandai yang tidak membuka hati kepada Tuhan, seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Salah satu rahasia itu adalah, selama ini orang bijak menganggap bahwa kota-kota yang paling besar dosanya adalah kota-kota orang kafir, seperti Tirus, Sidon, dan Sodom, karena pernah dihukum oleh Tuhan. Tapi hal ini dibantah oleh Yesus dengan mengatakan bahwa kota-kota Israel seperti Korasim, Betsaida, dan Kapernaum lah yang lebih besar dosanya, karena mereka tidak bertobat, walaupun Yesus sudah banyak membuat mujizat-mujizat di sana. Hal ini bisa kita lihat dari perikop sebelumnya. Yesus membantahnya karena yakin bahwa kalau saja mujizat-mujizat yang dilakukan tadi itu terjadi di kota-kota kafir, maka mereka akan bertobat. Dan hal ini pernah terbukti di mana kota kafir Niniwe yang bertobat setelah Yunus berseru-seru di kota tersebut. Kita tahu kisah itu adalah kisah yang terkenal. Dan hal ini pun masih berlaku, karena seperti tertulis di Matius 10 ayat 11 sampai 15. Apabila kamu masuk ke suatu kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang itu, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi kalau masih ada kota-kota yang masih tidak mau menerima firman Tuhan dan tidak mau bertobat, maka pada sampai hari penghakiman, kota-kota tersebut dipastikan akan menerima hukuman lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Kemudian pada ayat 27, Yesus kembali menyatakan eksistensi keilahiannya sebagai sang firman
yang mengenal betul Allah yang sejati dan menyatakannya kepada setiap orang yang kepadanya Yesus berkenan. Dalam hal ini adalah orang-orang yang mau membuka hati terhadap kebenaran firman Tuhan, seperti murid-murid dan pengikut-pengikut Yesus tadi. Hal ini bisa terjadi karena Yesus dalam eksistensinya sebagai Sang Firman adalah Allah, seperti tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Pada ayat 28, Yesus mengajak semua orang yang letih lesu dan beban berat, dan yang sungguh merindukan kelegaan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua pernah mendapat ajakan dari orang yang kita kenal. Entah dari kawan kita mengajak jalan, makan, nonton, hangout, atau bahkan rekan kita mengajak usaha atau kerja. Apapun ajakan itu, jikalau mengajaknya bermaksud baik, pasti ajakan itu akan menguntungkan kita. Dan kalau sebaliknya, pasti akan merugikan kita. Dalam hal ayat ini, karena Yesus mengajaknya, kita yakin percaya bahwa ini pasti akan menguntungkan kita. Saya juga percaya bahwa kita semua juga pasti punya beban yang sedang kita hadapi. Apakah beban ekonomi, akibat masalah pekerjaan atau usaha, beban kesehatan akibat penyakit atau usia tua, beban psikis akibat terganggunya hubungan keluarga atau teman, dan beban-beban yang lain. Dan semakin cemas kita memikirkan beban tersebut, maka semakin terasa beratlah beban tersebut. Bahkan menurut para ahli kesehatan, cemas dan stres yang berlebihan ini disebut gangguan psikosomatis yang bisa menimbulkan gejala-gejala penyakit seperti mual, diare, sakit kepala, sesak napas, dan nyeri dada. Jadi orang kalau terlalu stres yang berlebihan, dia suka kena gangguan psikosomatis sehingga seolah-olah ada penyakit, padahal itu penyakitnya tidak ada, hanya dari pikirannya saja. Dan kalau kita mau introspeksi diri, jangan-jangan sebagian besar beban tersebut berasal dari kita sendiri. Masalah pekerjaan atau usaha dikarenakan karena kemalasan kita dalam berkreasi atau berinovasi untuk meningkatkan prestasi pekerjaan atau usaha kita. Masalah kesehatan dikarenakan karena kemalasan kita untuk merubah cara dan gaya hidup kita agar menjadi lebih sehat. Masalah hubungan tidak harmonis dikarenakan kesombongan kita untuk mengalah atau minta maaf, dan sifat-sifat buruk kita yang menimbulkan beban-beban yang lain. Ajakan Yesus tadi bukan hanya sekedar mengajak, tapi juga menjanjikan akan memberi kelegaan yang dirindukan setiap orang yang sedang letih lesu karena beban berat. Dengan diberikan kelegaannya, maka perasaan kita akan menjadi lebih tenang dan senang. Dan menurut para ahli kesehatan juga, hal ini akan memicu produksi endorfin, yaitu suatu zat yang meredam stres dan meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh, sehingga penyakit-penyakit psikosomatis tadi itu bisa disembuhkan, dan bahkan penyakit-penyakit fisik lainnya bisa dicegah. Hal ini sesuai dengan perkataan yang sangat terkenal dari penulis kitab Amsal 17 ayat 22. Kita pasti sudah pernah mendengarnya. Hati yang gembira adalah obat manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pada ayat 29, Yesus menawarkan kita untuk mengikul kuk. Kuk itu adalah suatu alat yang dipakaikan kepada sepasang hewan, artinya harus 2 ekor, seperti kuda atau keledai, biasanya untuk menarik gerobak, atau kepada kerbau atau sapi untuk menarik bajak tanah. Dengan syarat hewan tersebut harus sejenis, jadi tidak bisa kuda dengan keledai atau kuda dengan sapi. Jadi kuda dengan kuda, keledai dengan keledai, sapi dengan sapi, kerbau dengan kerbau. Tapi kuk juga bisa dilambangkan sebagai tanda penaklukan atau penindasan, seperti tertulis di Imamat 26 ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan buat kamu berjalan tegap. Di dalam hal ini kuk adalah penindasan orang Israel di tanah Mesir. Jadi dengan membahaskan Israel itu mematahkan kuk. Kalau dilihat sepintas, ayat ini seolah bertentangan dengan ayat 28 sebelumnya yang menjanjikan kelegaan.
gimana kita mau lega tapi mau dipasang cook juga. Tapi kalau kita perhatikan lebih sama lagi, pada saat itu, konteksnya pada masa Yesus menyampaikan firman ini, kehidupan bangsa Israel itu bergantung pada hukum-hukum Taurat atau misfot yang berjumlah 613. Sangat banyak. Yang terdiri dari 248 perintah dan 365 larangan. Perintah 248, larangan 365. Itu dipercaya 365 itu adalah jumlah hari dan 248 adalah jumlah tulang pada tubuh manusia. Hal ini tentunya sangat memberatkan kehidupan bangsa Israel. Belum lagi pengawasan dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu seperti polisi syariah, melihat apakah ada warga yang melanggar hukum-hukumnya atau mengikutinya. Dan mereka sering mengkritik Yesus dalam hal ini. Bahkan menurut Yakobus 2 ayat 10, kalau mengabaikan satu saja dari 613 hukum-hukum tersebut, maka dianggap bersalah terhadap seluruh hukum tersebut. Ayatnya berbunyi, Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa yang menurut seluruh hukum Taurat itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi Yesus tawarkan pada saat itu adalah yang ingin menukarkan beban berat dari hukum Taurat tadi, yang sangat berat, yang membuat letih lesu orang Israel tersebut, dengan suatu hukum saja, yaitu hukum kasih, yang merupakan dasar dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah ayat yang terkenal yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi 613 ayat dan 613 hukum, 248 perintah, 365 larangan diganti hanya dengan hukum kasih tadi. Hal ini saya yakin pasti membuat orang Israel lega. Dan Yesus bukan hanya menawarkan cook saja, tapi juga menawarkan untuk kita belajar daripadanya, karena ia lemah lembut dan rendah hati. Sebenarnya terjemahan Lai Lembaga Alkitab Indonesia yang lama lebih tepat untuk ayat ini. Jadi untuk pikulah kuk, itu kalau menurut terjemahan yang lama adalah tanggunglah kuk aku. Ini lebih mirip dengan dari King James Version, take my yoke up on you. Jadi bukanlah pikulah kuk yang kupasang, tapi pikulah kuk aku, tanggunglah. Jadi ini adalah kuk yang sudah dipakai oleh Yesus. Yesus sudah terlebih dahulu memikul kuk ini dan mengajak kita bersama-sama untuk memikulnya, sehingga kita bisa belajar dari Yesus, karena Yesus sudah memikul kuk tersebut. Kalau kita lihat, semua hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus, tidak ada satupun yang dilanggar dan tidak bercela. Ini seperti tertulis di Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Bahkan Yesus juga sempurna dalam melakukan hukum kasih. Jadi hukum Taurat dilaksanakan, bahkan kuk yang ditawarkan hukum kasih pun sudah dia laksanakan. Karena kita lihat, kasih yang terbesar adalah orang yang mau menyerahkan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Dalam hal ini, Yesus melakukannya. Di samping itu, Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Hal ini kita bisa lihat bahwa dalam sejarah Yesus di Injil, hanya sekali Yesus marah, itu di Bait Allah ketika dijadikan tempat jual beli. Jadi pada saat Yesus memasangkan kuknya pada kita, sebenarnya ia berperan ganda. Di samping sebagai kusir yang mengontrol kuk dan lembu sapi tadi, ia juga bersama-sama kita menarik beban. Jadi kalau harus sepasang tadi, entah sepasang lembu, sepasang sapi, kuda atau keledai, ini pasangan. Jadi kuk ini
Yesuslah pasangan kita. Jadi kita tidak memikul kuk ini sendirian. Dan peran ganda Yesus tersebut ini mirip dengan peran dia sebagai gembala maupun pintu bagi domba-dombanya yang tertulis di Yohanes 10 ayat 9 dan 11. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kalau dalam hal ini Yesus sebagai gembala, juga sebagai pintu. Nah, kalau yang di kuk tadi, Yesus sebagai kusir, sekaligus sebagai pendamping kita untuk menarik kuk tersebut. Luar biasa, saudara. Kalau kita perhatikan pada perjanjian lama, hal yang hampir mirip pernah ditawarkan Tuhan lewat Musa waktu bangsa Israel sedang diperbudak di Mesir, yaitu kuk perbudakan. Yaitu Tuhan menawarkan untuk menukarkan kuk perbudakan dan penindasan di Mesir dengan kuk aturan-aturan hukum Taurat tadi dengan tanah perjanjian. Dan selama perjalanan mereka ke tanah perjanjian, berbagai mukjizat terjadi, mulai dari tiang awan dan tiang api sampai terbelahnya Laut Merah, bahkan roti disiapkan dari langit dan air dari gunung batu. Jadi Tuhan menawarkan, ini adalah kuk penindasan, ini adalah hukum Taurat. Dan selama mengikuti hukum Taurat tersebut, mereka akan terpelihara. Jadi kalau kita lihat, kemiripannya adalah Yesus juga selain menukarkan hukum Taurat dengan hukum kasih, dia juga menawarkan sorga kekal. Jadi kalau dari Tuhan lewat Musa, kuk perbudakan menjadi kuk hukum Taurat dengan tanah perjanjian. Kalau Yesus, kuk hukum Taurat dengan kuk hukum kasih dan sorga kekal. Dan kalau kita lihat selama pengikut-pengikut dan murid Yesus mengikuti dia, banyak juga terjadi mukjizat seperti bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Itu juga murid-murid Yesus, diantaranya adalah berbagai penyakit disembuhkan. 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, cerita yang sangat terkenal, meredakan angin ribut, bahkan bangkitkan orang mati. Jadi hal ini bisa disimpulkan bahwa tawaran Tuhan itu bersifat progresif, sesuai dengan zamannya. Jadi zaman dulu umat Israel akibat perbudakan Mesir, kuknya itu ditawarkan hukum Taurat lewat Musa. Dan hukum Taurat Musa itu ditawarkan lagi menjadi hukum kasih oleh Yesus. Jadi berkembang. Dan saya juga percaya bahwa Taurat ini masih tetap ada buat kita, masih berlaku buat kita. Mungkin dalam dimensi yang berbeda, karena kita tidak hidup di zaman Yesus atau zaman Musa. Kita juga tidak bawa kuk hukum Taurat, tapi ada satu kuk yang membelenggu kita, yaitu dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya akan percaya mungkin entah dari kita yang masih terbelenggu dosa atau kebiasaan yang buruk, dalam hati rohnya itu ingin berbuat baik, tapi entah kenapa selalu saja dia kembali lagi untuk berbuat sesuatu yang aslinya tidak dia inginkan. Contoh-contoh kebiasaan buruk itu seperti sifat egois, tamak, tinggi hati, tidak mau mengalah, membuat hubungan kita dengan keluarga, tetangga atau teman menjadi tidak harmonis. Ya, kalau kita sudah seperti itu, pastilah akan terjadi konflik. Tangga, teman, keluarga. Juga ada sifat malas, masa bodoh, gampang menyerah, membuat kita sulit berkembang, sehingga usaha dan pekerjaan serta ekonomi kita juga tidak bisa maju. Jelas, orang malas, masa bodoh, ada masalah sedikit gampang menyerah, pasti tidak akan maju. Yesus menawarkan kuknya yang baru, yaitu hukum kasih. Ini merupakan kebalikan dari hal-hal yang membebani akibat dosa dan kuk dosa tersebut. Jadi, pilihan di tangan kita. Kita masih di bawah kuk dosa, sifat-sifat buruk. Itu Yesus mau supaya kita lepaskan. Kita pakai kuk Yesus, hukum kasih,
kasih kepada Tuhan, kasih sama manusia. Dan kita tahu kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Semua hal baik ada dalam kasih. Merupakan kebalikan dari kuk yang membelenggu kita tadi. Dan saya percaya kita sebagai umat pilihan Tuhan dan juga orang yang punya common sense, pasti kita akan menerima tawaran Yesus tersebut. Lepaskan semua belenggu-belenggu dosa kebiasaan jelek kita. Pakai kuk Yesus berikan, ringan dan enak, yaitu hukum kasih. Mungkin secara manusia kita akan berat, tapi kalau kita berserah, berharap kepada Tuhan, minta pimpinan, tuntunan, dan kekuatan dari Roh Kudus, saya yakin percaya kita pasti akan sanggup untuk melepaskan kuk beban dosa dan sifat-sifat jelek, memakai kuk kasih dari Yesus, sehingga kita mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan sejati. Kiranya dengan pembacaan firman ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian, serahkanlah pada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus letakkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala susah menjadi suka. Tak pernah ada janji selalu kan panas. Tak pernah ada janji selalu ada hujan. Tapi Dia janjikan memberi kekuatan bila topan badai melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala susah menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala susah menjadi suka. Ia akan ganti segala susah menjadi suka. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menuntun dan memimpin langkah-langkah kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang semakin sulit seperti sekarang ini. Dan biarlah kami juga menerima tawaran Yesus untuk memikul kuknya yang ringan dan enak, sehingga jiwa kami mendapat ketenangan dan kelegaan dari segala beban. Kami mau serahkan semua pergumulan dilalui oleh para umat-Mu ini, bagi yang sedang terkena penyakit, baik sakit COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain, baik yang dirawat atau dikarantina di rumah sakit, ataupun yang di rumah. Tuhan mau jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bagi yang beban berat, Tuhan mau berikan kelegaan.
Bagi yang sedang dalam permasalahan, apapun masalahnya, Tuhan berikan jalan keluarnya. Dan bagi yang sedang berusaha hati, Tuhan berikan penghiburan. Kami juga menyerahkan para hamba-hamba dan pelayan-pelayan-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan melawat dan cukupkan semua kebutuhan dan pelayanannya. Berikan mereka kekuatan untuk tetap membimbing dan mengembalakan para jemaat-Mu, baik di gereja GKRI ini maupun gereja-gereja yang lain. Kami mau serahkan juga para tenaga medis, baik dokter, perawat, dan apoteker. Berikan mereka kekuatan dan kesabaran dan melayani para pasien, terutama yang di karantina. Tuhan menyertai juga keluarga-keluarga yang harus mereka tinggalkan selama bertugas. Dan Tuhan juga mau sertai proses pembuatan vaksin dan obat pandemi COVID-19 ini. Dan kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat marifat kepada para pemimpin negara kami, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik buat bangsa dan negara ini, terutama dalam menghadapi situasi akibat wabah COVID-19 dan krisis ekonomi ini. Kami menserahkan semua doa dan permohonan kami ini dalam tangan kasih-Mu Bapa, dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Bersama gereja-gereja segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.